Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam kasihku kepada seluruh sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu menjadi saudara lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan lagi dari episode yang dahulu, yakni sampai pada surat Al-A'raf ayat ke-18. Kita lanjutkan saat ini di dalam surat Al-A'raf, yakni kisah Adam dan Hawa. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakunanna minadh dhalimin. Artinya, dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kau berdua dekat pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi menurut cerita syariatnya ya seperti seolah-olah keadaan Nabi Adam dan Siti Hawa ya di dalam surga. Seperti bayangan-bayangan angan-angan kita selama ini. Karena yang tahu surga dan neraka hanyalah Allah. Manusia hanya bisa mengangan-angan saja. Jadi saya pun ya juga tidak tahu surga itu bagaimana, neraka itu bagaimana. Hanya Allah yang tahu. Saya hanya menyebutkan, mengikuti firman-Nya Allah dengan perintah Allah di dalam surat Al-A'raf ayat ke-19 ini. Untuk arti mutasyabihatnya, arti batiniyahnya adalah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekat pohon yang satu ini. Apabila dekat, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya ya makan buah terlarang, memakan pohon, memakan buah dari pohon apa? Dari pohon kehidupan. Karena Adam dan Hawa melanggar, merasa mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidup diri manusianya. Hidup ini adalah hidup diri Adamnya. Maka Adam dan Hawa termasuk golongan orang-orang yang zalim.
golongan orang-orang yang selalu mensekutukan Allah dengan diri Adamnya. Adam tidak ada kok merasa ada, sehingga Allahnya ditiadakan. Bila Adam itu tetap menjadi Adam, maka Allahnya yang wujud, Allahnya yang hidup, Allahnya yang berkuasa, Allahnya yang berkehendak, Allahnya yang apa saja, dan Allahnya yang bersiapa-siapa saja. Karena hanya Allah lah yang mendalangi seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya. Tapi bila manusianya yang merasa jadi Tuhan, manusianya yang merasa hidup, maka Allahnya tiada, maka Allahnya gaib, seolah-olah makhluk itu mentuhankan diri masing-masingnya sendiri. Seolah-olah aku Halim punya hidup sendiri, seolah-olah Anda semua punya hidup masing-masing diri Anda sendiri, sehingga hidup itu seolah-olah biliunan banyaknya. Jadi hidup tidak esa, tidak tegak, pohonnya tidak tegak, pohon hayun, pohon kayunya tidak tegak. Hayun, kayu kehidupan. Hayun itu kan kayu. Hayun itu kan hidup, berasal dari kayu, pohon yang tegak. Jadi ketika hayun diakui oleh hayun manusianya, maka manusia selamanya berada di dalam kezaliman kepada Tuhannya. Jadi apapun syariat-syariat yang dikerjakannya semuanya zalim. Kenapa kok zalim? Meskipun kelihatannya sholat, meskipun kelihatannya beribadah, meskipun kelihatannya bisa sholawatan, meskipun kelihatannya bisa berbuat baik, semuanya di dalam kezaliman, semuanya di dalam neraka jahanam. Karena apa? Karena manusianya yang merasa berkuasa atas semua itu. Berarti manusianya kan berkuasa atas segala sesuatu apa yang diperbuat manusianya. Lalu mana kekuasaan Allah? Karena kekuasaan Allah selama ini dizolimi, karena kekuasaan Allah selama ini diakui sebagai kekuasaan manusianya, karena kekuasaan Allah selama ini telah disekutukan oleh kekuasaan manusianya, itulah kezoliman. Jadi pasti semua yang kita kerjakan jatuhnya kepada kehancuran, jatuhnya kepada jahanam. Yakni apa? Linafsi. Meskipun kelihatannya di dalam niatan ibadat dan sholat kita, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kelihatannya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat. Karena apa? Karena manusianya yang merasa bisa sholat. Itulah jatuh kepada linafsi. Sedangkan di dalam doa iftitah sudah tegas Allah menjelaskan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah, bukan milik diri kita. Sudah jelas bukan? Itulah bukti bahwa bila di dalam hati kita masih kita yang menjadi Tuhan, yang mentuhani seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan, maka semuanya itu
kezaliman. Kenapa Allah memerintahkan syariat kepada Kanjeng Nabi Muhammad buat umat manusia? Karena supaya manusia kembali kepada syariatullah. Karena syariat itu bukan syariatnya manusia. Syariat itu bukan syariatnya Muhammad. Tapi syariat itu syariatullah, yakni milik hidup. Bila manusia tidak hayun, apakah manusia bisa bersyariat? Selama ini manusia dibutakan oleh hawa nafsunya. Selama ini manusia dibutakan oleh iblis dan setannya dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Sehingga tidak menyaksikan Tuhannya yang berkuasa atas dirinya. Jadi inilah yang termasuk orang-orang yang zalim, yang tidak bertuhan, kecuali mentuhankan dirinya sendiri, telah mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini sebagai miliknya. Mari kita lanjutkan ke ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Jadi arti makna secara syariatnya ya seperti artinya itu. Ya seperti apa yang diartikan di dalam Al-Quran ini secara dohirianya. Akan tetapi secara batiniahnya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka. Jadi membisikkan kepada Adam supaya Adam mengakui dirinya ada. Jadi setan dan iblis atau hawa nafsu membisikkan kepada manusia supaya manusia itu merasa dirinya ada daripada Adam, daripada tidak ada. Mohon maaf. Hawa nafsu, iblis dan setan membisikkan pada hati kita bahwa kita ini bukan Adam. Kita ini bukan tidak ada. Membisikkan kepada hati kita bahwa kamu Abdul Halim, Lim Halim, kamu itu ada. Bukan tidak ada. Kamu itu ada. Halim, kamu itu hidup. Halim, kamu itu kuasa. Halim, kamu itu bisa berkehendak. Jadi sholat, ibadah, dan apa yang kau perbuat, apapun aktivitas dirimu, itu kekuasaanmu. Bukan kekuasaan Tuhanmu. Tuhanmu gaib kok bisa kuasa atas dirimu. Itulah bisikan iblis. Itulah bisikan syaitan yang terkutuk kepada diri manusia kita agar kita tersesat jalannya, agar bengkok jalannya, agar tidak lurus kepada Allah sebagai pencipta diri manusia kita.
Jadi apakah hingga nampak aurat mereka? Aurat mereka itu apa? Aurat mereka itu adalah mensekutukan Allah daripada mengabdi kepada Allah. Jadi auratnya Adam itu adalah ketika Adam merasa ada. Adam yang tidak ada merasa wujud. Adam yang tidak ada merasa hidup. Adam yang tidak ada merasa berkuasa hingga menjadi hawa nafsu. Adam dan Hawa sehingga menjadi hawa nafsu, yang mana yang menjadi punggawanya, yang menjadi pembimbingnya di dalamnya adalah syaitan dan iblis. Kumpul dengan setan dan iblis di neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan? Sekarang atau besok? Jawab sendiri. Jadi iblis membisikkan kepada Adam sehingga terbukalah auratnya Adam yang selama ini tertutup. Jadi Adam selama ini kan berada di surga. Ketika memakan buah yang terlarang, kalau menurut kisah syariatnya ya banyak sudah dikisahkan di video-video di YouTube, di film-film kisah Adam dan Hawa secara syariatnya. Jadi yang kita kaji, yang kita bahas ini kajian mutasabihatnya, hakikatnya, yakni kaji diri. Bahwa semua cerita yang ada di alam dunia ini semuanya ada di dalam diri masing-masing manusianya. Jadi cerita yang ada di dalam itu disinkronkan dengan perjalanan hati kita. Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalamnya. Jadi iblis membisikkan, jika kamu tidak aku akui hidup ini sebagai hidupmu, badan ini sebagai badanmu, bagaimana mungkin kamu bisa jadi Tuhan? Bagaimana mungkin kamu bisa berkuasa di bumi ini? Jadi akuilah bahwa hidup ini hidupmu, bahwa badan ini badanmu, agar kau bisa berkuasa di atas bumi ini daripada Allah. Kamu dilarang untuk menjauhi buah pohon terlarang ini agar kamu tidak kekal di dalam dunia ini. Supaya kamu tidak kekal di dalam dunia ini, maka makanlah buah-buah khuldi itu, buah akuan diri. Diakuilah hidup ini sebagai hidup manusianya, badan ini sebagai badan manusianya, agar kamu bisa langgeng, bisa jadi penguasa di bumi ini. Sehingga Allahnya gaib, itulah auratnya. Jadi auratnya adalah kedoliman, ketidakbertuhanan, ketidakberimanan hati, ketidaktakwaan hati kita kepada Allah. Itulah aurat-aurat kita selama ini terbuka. Hawa nafsu kita selama ini merajalela, menjadikan kita budak-budak di dalamnya, menyiksa kita di dalamnya, sehingga kita selalu memburu dunia, disiksa dengan angan-angan cita-cita cipta dunia selama ini di hati kita. Karena Allahnya gaib, maka siksalah, azablah yang
terjadi karena kita selama ini zalim kepada Allah. Mestinya jadi hamba kok jadi Tuhan, itulah kedzaliman. Jadi iblis membisikkan, aku akui semua ini milikmu, semua ini usahamu, semua ini hasil karyamu. Iblis mengatakan begitu. Agar tersesat dari jalan Tuhan yang mengadakan apa yang kita adakan selama ini. Marilah kita lanjutkan Al-A'raf ayat yang ke-21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Ya Allah, selama ini kita menjadikan iblis dan setan sebagai penasehat hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita buta kepada Allah. Contoh, ketika kita duduk, pasti setan iblis menasihati kita di hati kita. Bro, ini kamu yang duduk. Lim, ini kamu yang duduk. Tidak ada penguasa selain kamu. Karena kamulah penguasanya. Kamulah Tuhan atas hidup dan badan ini. Inilah bukti penasihat-penasihat iblis itu yang selama ini tidak kita sadari. Ketika badan ini berdiri, bro, lim, itu berdirimu, lim. Itu kamu yang berdiri. Karena tidak ada Tuhan selain engkau. Karena tidak ada penguasa selain dirimu sendiri yang bisa memberdirikan badanmu. Itulah penasihat-penasihat yang selama ini kita ikuti, yakni iblis dan setan. Ketika sholat, bro, lim, ini sholatmu. Ini kuasamu. Kalau bukan kamu, siapa yang bisa sholat? Apakah Allah bisa sholat? Allah gaib kok bisa sholat? Kamulah yang bisa sholat. Karena hidup ini hidupmu, badan ini badanmu. Kamu yang bisa sholat. Ini sholatmu, ini ibadahmu. Allah tidak berkuasa sholat. Allah tidak berkuasa ibadah. Wong Allah gaib kok. Allah bukan Tuhan, engkaulah Tuhan. Kata iblis menasehati demikian kepada kita semua selama ini, tapi kita tidak sadar. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai ayat yang ke-21 Al-A'raf. Kita akhiri dulu. Semoga Allah melancarkan apa yang kita cari selama ini. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam memahami babakan syariat dan hakikat ini, babakan dohir dan batin ini, babakan antara Tuhan dan hambanya selama ini. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dari kejahatan-kejahatan iblis dan setan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.